video dari Saudara Donditan, ini mantan Kristen yang sudah jadi Islam. Juga ada Ahmad Kainama yang mungkin nama aslinya kalau tidak salah saya lihat di media Agustinus Kainama. Seorang Kristen juga yang kemudian menjadi Islam. Dan mereka ada menyampaikan banyak hal. Saya hanya mau tanggapi salah satu saja. Karena saya sudah sering tanggapi mereka. Tapi ini dari yang pernah saya tanggapi ini baru. Perhatikan video dari Saudara Donditan. Kalau hari raya kebangkitan Yesus Kristus, itu kalau menurut saya nggak alkitabiah. Yang alkitabiah itu hari Yesus dibangkitkan. Betul nggak? Loh, iya. kok ketawa? Iya. Lah di Bible bilangnya apa? Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya berarti kan hari Yesus dibangkitkan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mualaf Reaction ya, channel yang akan mereaksi segala tipu daya para polikardus supaya teman-teman tidak terkecoh dan tidak terkelabui. Para polikardus ini semakin stres dengan sepak terjang Kodondi, Ustadz Kainama, dan para apologet muslim lainnya. Bahkan sekarang mereka nobar teman-teman, nobar video Kodondi untuk mendoktrin para jemaatnya, mendoktrin mereka supaya tidak makan, tidak percaya dengan omongan Kodondi. Jadi para pendeta ini takut jemaatnya nonton channel Kodondi, terus percaya dengan channel Kodondi atau video Kodondi. Mereka takut bahwa jemaatnya nanti akan cari tahu sendiri, akan googling sendiri, belajar sendiri, sehingga mereka melihat apa yang disampaikan Kodondi adalah kebenaran. Karena itu, sebagai bentuk antisipasi, pendeta-pendeta ini memilih nobar saja langsung. Langsung menghadapi video Kodondi, dan begitu videonya selesai, pendeta langsung memberikan doktrinnya dengan mencoba menyanggah. Tujuannya apa? Supaya penontonnya tidak penasaran lagi, tidak cari tahu sendiri. Minimal penontonnya nonton di gereja, dan juga mendapatkan jawaban dari pendetanya, sehingga mereka nggak terpikirkan lagi untuk mencari sendiri. Ini pintar ya. Ini pintar sekali strategi yang dijalankan oleh pendeta ini, di mana dia mencoba untuk memblokir agar pemikiran dari jemaatnya itu nggak kemana-mana, nggak melebar sendiri, sehingga mereka hanya mengikuti apa jawaban dari pendetanya. Tetapi apakah cara itu bisa membuat jemaatnya berpikir atau terbelenggu? Kita saksikan. Ya, kita saksikan bagaimana nobar yang dilakukan oleh pendeta di gereja. Mau seberangkan pada kesempatan ini adalah musuh Kristen dari luar dan dari dalam. Nah, itu tema pokok pikiran kita. Musuh Kristen dari luar dan dari dalam. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja, istilah ini sangat familiar. Bahwa ada musuh dari luar, tapi ada musuh dari dalam. Dalam sejarah gereja, musuh dari luar itu diidentikan dengan penganiayaan, tekanan, pressure, tekanan yang dialami oleh gereja dari pihak-pihak luar. Orang kafir, orang tidak kenal Tuhan, di berbagai tempat dari zaman ke zaman. Gereja ditekan melalui penganiayaan. Tapi tantangan dari dalam menurut sejarah gereja adalah adanya masalah ajaran-ajaran yang kacau di dalam tubuh Kristen sendiri. Itu menurut sejarah gereja. Tapi kalau saya pasang tema ini, saya tidak selalu mengikuti istilah yang familiar di sejarah gereja tersebut. Sesuai dengan thumbnail dan apa yang akan kami sampaikan, bahkan ada video-video yang akan kami tanggapi, video-video yang berurusan dengan iman kami yang tersebar luas di sosial media. Dan dari video-video yang tersebar luas itu, maka kami memikirkan pokok pikiran ini, yaitu masalah dari luar dan dari dalam. Ini bukan penganiayaan, walaupun penganiayaan memang kategori masalah dari luar. Tapi beberapa kawan atau saudara sebangsa setanah air yang videonya
viral di media sosial dan ternyata menyinggung iman kami, kami mau menanggapi, bukan memusuhi dalam artian kita perang, tidak. Kita ada di negara yang luar biasa, negara yang kita cintai, negara yang kita doakan, dan kita semua berusaha berkontribusi mengisi kemerdekaan yang sudah dinikmati oleh negara kita 70-an tahun. Jadi musuh di sini jangan diartikan berantem dan lain sebagainya. Walaupun faktanya di bangsa ini bahwa ada orang ibadah ditutup, gereja ditutup, itu kategori musuh dari luar juga. Tapi secara khusus kalau ada video-video yang saya tanggapi yang berkaitan dengan ajaran iman Kristen, yang dari luar yang saya maksud adalah non-Kristen yang bicara tentang iman Kristen dengan pemahaman yang tidak pas, tidak sesuai dengan iman kami sebagai orang Kristen, maupun orang dalam yang bahkan bukan hanya Kristen biasa, katanya pendeta, lalu memberikan satu ajaran-ajaran yang meresahkan. Ini pun adalah permintaan dari beberapa saudara seiman, kirim pesan kepada kami supaya Bapak ada waktu tolong tanggapi dulu begitu. Dan puji Tuhan, pemberitaan firman Allah malam ini dalam bentuk tanggapan. Jadi firman Allah itu bisa khotbah langsung, tanggapan, bahkan dialog, diskusi, debat sekalipun. Sepanjang itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan motivasi yang lurus, bukan untuk pamer ini itu, tidak. Kami berusaha berdoa supaya Tuhan tolong, makanya di awal ibadah ini kami sudah berdoa minta supaya acara ini sesuai kehendak Allah. Ya, jadi ada video dari saudara Donditan, ini mantan Kristen yang sudah jadi Islam. Juga ada Ahmad Kainama yang mungkin nama aslinya kalau tidak salah saya lihat di media Agustinus Kainama, seorang Kristen juga yang kemudian menjadi Islam. Dan mereka ada menyampaikan banyak hal. Saya hanya mau tanggapi salah satu saja. Karena saya sudah sering tanggapi mereka. Tapi ini dari yang pernah saya tanggapi ini baru. Dan kemudian ada yang katanya pendeta bernama Brian Siawarta. Ini orang-orang ini saya anggap meresahkan. Dan bagi saya mereka ini adalah musuh Kristen. Musuh dalam hal apa? Sekali lagi ajaran-ajaran mereka. Siapa tahu melalui tanggapan ini mereka yang tadinya musuh bisa jadi kawan. Maksudnya mereka bisa berubah. Jangan lagi menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengan iman kami secara bengkok. Dan tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Nah saya akan mulai dengan video dari saudara Donditan dan saudara Ahmad Kainama. Namun sebelumnya begini. Tanggapan kita, setiap kali kita tanggapan itu harus memang sesuai firman. Karena sekali lagi sesat atau tidaknya satu ajaran itu kembali kepada firman. Sesat atau tidaknya suatu pengalaman pribadi, satu kesaksian, satu argumentasi dan sejenisnya itu harus dicek sesuai firman atau tidak. Sebab dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-29 ya. Matius 22 ayat 29 tolong dibacakan ayatnya. Firman Tuhan mengingatkan di situ bahwa Tuhan Yesus bilang kamu itu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Nah ini masalah. Jadi sesat tidaknya tergantung pengertiannya. Walaupun orang Kristen banyak, kita semua ada Kristen dan dulu banyak sekali pandangan-pandangan sesat yang kami pegang. Misalnya merayakan 40 hari, ngomong di kuburan, itu sesat semua. Sesat dalam artian tidak sesuai firman. Tapi kita pegang turun-temurun dan masih banyak pandangan lain. Nah Yesus bilang begini saudara-saudara, Matius 22, 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat, jadi sesat di sini bukan kita yang tuduh-tuduh sesat bukan. Pokoknya tidak sesuai firman sesat.
menurut Tuhan Yesus. Jadi maksud saya adalah kami melakukan ini bukan sentimen pribadi, bukan. Ini bukan urusan sama pribadi saya atau pendeta Angki atau kaum pria di gereja kami. Tapi ini urusannya sama tubuh Kristus, Kristen sedunia yang menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang kami sembah bilang, kamu akan sesat kalau kamu tidak ngerti kitab suci. Begitu kan? Nah kebetulan video-video yang saya omong ini ada kaitannya dengan kitab suci atau ajaran Kristen. Makanya perlu kami tanggapi, kami luruskan. Dan nanti saudara boleh memberikan pertanyaan seputaran ini supaya lebih fresh sesuai topik. Dan saya pikir itu jauh lebih pas untuk konteks hari ini. Nah, saya akan mulai dengan video dari saudara Donditan. Tim bisa mempersiapkan Donditan dan Ahmad Kaninama ngobrol-ngobrol dan protes seputaran Paskah kita. Paskah kita. Kita baru rayakan kemarin ini. Lalu saya ketemu video ini. Aduh, kok kenapa mereka sudah tinggalkan Kristen, tidak urus saja agama baru kok masih cari hal begitu menurut saya ya. Walaupun nadanya lembut tapi menusuk sebenarnya. Perhatikan video dari saudara Donditan. Kalau hari raya kebangkitan Yesus Kristus, itu kalau menurut saya nggak alkitabiah. Yang alkitabiah itu hari Yesus dibangkitkan. Betul nggak? Loh, Iya. kok ketawa? Iya. Lah di Bible bilang apa? Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya berarti kan hari Yesus dibangkitkan dong. Jangan hari kebangkitan Yesus. Kalau hari kebangkitan Yesus kan berarti Yesus bangkit sendiri. Ini kan Yesus di Bible kan Yesus dibangkitkan. Apa kita buka tuh? Buka. Buka. Boleh. Yesus dibangkitkan. TB2 apa TB aja? Sombong amat udah punya. Atau kita tampilin di sini ya? Ya, tampilin. Boleh. Nah. Alhamdulillah. Mari kita tampilkan. Di zoom dikit ya. Udah gedein ya? Nah. Oh, Ya. Allah nenek moyang kita Nah. telah apa? Membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bangkit sendiri apa Yesus dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, berarti kan nggak cocok kalau hari kebangkitan Yesus ya. Berarti cocok kan hari Yesus dibangkitkan dong. Hari Yesus dibangkitkan. Maksud saya gitu. Ya. Kalau hari kebangkitan Yesus tuh kurang alkitabiah. Tuh, dengerin tuh. Ya. Jangan main bilang kita ganti jadi Yesus Kristus atas usulan. Baca dulu, Tuan Guru. Oh, jangan diedit ya. Jangan diedit. Ini buat Tuan Guruku tersayang yang aku hormati di Departemen Agama. Baca ini baca. Kurang gede nggak? Baca dulu. Ada satu statement yang no. sedikit kontroversial. Satu-satu aja dulu. Oke. Kita tanggapi satu-satu ya. Baik, saudara. Jadi ini video dari dua mantan Kristen. Dan mereka sepele sebenarnya. Kalau lihat, saudara lihat, teliti biasa saja. Tapi itu berat. Jadi hari Paskah itu menurut mereka bukan, istilahnya tidak pas, hari kebangkitan Yesus. Tapi hari Yesus dibangkitkan. Karena mereka mantan Kristen, jadi mereka juga kutip ayat juga. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Jadi inti dari pertanyaan atau pembahasan mereka, kritik mereka itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Dan poinnya adalah sebenarnya inti dari pikiran mereka berdua, mereka itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka percaya Yesus manusia biasa. Dan kalau Yesus manusia biasa, maka dia tidak bisa bangkit sendiri. Nah ini menarik saudara-saudara. Saya sebenarnya hari Minggu kemarin saya mau memikirkan menyinggung itu. Sebelum lihat ini video saya sudah pikir mau singgung itu. Teman-teman sudah saksikan ya, jadi itulah nobar yang dilakukan oleh pihak gereja atas video Kodondi tentang apakah cocok disebut sebagai hari kebangkitan Yesus. Karena Yesus nggak pernah ditulis bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan oleh Bapa. Bertabur ayat bahwa Yesus hanyalah utusan, Yesus tidak punya kuasa, Bapa lah yang berkuasa. Sangat banyak ayat-ayat tersebut dan sangat jelas. Tetapi kenapa
teman-teman lebih memilih menggunakan ayat-ayat yang sebenarnya tidak ada tetapi diasumsikan sendiri. Inilah yang mengerikan, inilah yang membuat teman-teman susah untuk move on. Tetapi alhamdulillah, dari sekian banyak jemaat-jemaat yang belajar, satu persatu mulai menemukan hidayah. Walaupun pendetanya mencoba mendoktrin, mencoba mengkotakkan mereka supaya tidak terpikir yang lain-lain, tapi ada aja jemaat yang akan bisa menggunakan akalnya. Dan terbukti, salah satunya adalah saudara kita, Dionysius Sumakut. Dionysius Sumakut ya, seorang frater. Bayangkan, seorang frater tinggal jadi pastor. Tinggal pentasbihan jadi pastor, memilih untuk menjadi mualaf di bawah bimbingan Kodonditan. Luar biasa ya. Jadi setelah diskusi dengan para apologet muslim, akhirnya Dionysius memilih untuk syahadat. Bagaimana Dionysius syahadat di bawah bimbingan Kodondi setelah menonton diskusi-diskusi selama ini, termasuk melihat bahwa pendeta, apalagi pendeta Melatok, itu tidak pernah bisa menjawab semua pertanyaan Kodondi. Typing kan, wah itu ternyata Muslim nyamar katanya. Nah saya pernah tunjukin ini KTP saya, tapi saya tutup nama terus saya tunjukin ini saya Kristen dulu. Ini KTP Kristen saya punya. Ya. Nah ini udah bukti, ini saya udah pegang kan, udah saya foto tadi kan. Ini KTP dari Kota Manado. Nah atas nama Dionysius Sumakut. Tanggal lahir, tempat lahir Manado, tanggal lahir saya nggak sebutin ya, takut kelihatan tuanya nih ntar. Agama Kristen ya. Oke, jadi ya ini buat kita udah cukup lah. Baik, kalau gitu kita sekarang segerakan aja saya ada tulangnya supaya nanti bisa direkam bisa segera dibuatkan sertifikatnya ya. Oke, kalau gitu kita berjabat tangan, ikuti ya kata-kata saya ya, Bang Doni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat saudara Doni, sekarang Anda sudah sah menjadi seorang muslim. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran, diberikan istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Ya. Saya ingin memeluk saudara saya yang baru. Nah, sebagai saudara iman saya yang baru, mudah-mudahan istiqomah ya. Silakan Mar kalau mau. Alhamdulillah, ini KTP yang saya kembaliin. Kita sudah mendapatkan saudara seiman yang baru, Bang Doni. Saya panggilnya Bang Doni aja. Oh ya, katanya sudah ada nama Islam ya, sudah dipilih ya, atau diberikan ya. Namanya Muhammad Zulfikar, Masya Allah, keren banget namanya ya. Baik, ini bukunya tolong diterima. Terima kasih. Nanti juga ada administrasi yang lain nanti disusulkan ya, karena stafnya. Karena ini udah malam live, jadi staf saya udah pada pulang. Baik, nah kalau begitu sekarang kita boleh nih ngobrol-ngobrol nih. Ya. Ini mumpung sudah selesai syahadatnya, nanti tinggal diurus sertifikatnya untuk supaya segera mengganti keterangan agama di KTP. Ya, itu sangat penting. Ya kita nggak mau lah ya kejadian yang di luar dugaan. Jadi sebaiknya segera diganti. Oke, saya panggilnya Doni aja biar gampang ya. Ya, Doni ceritanya dulu pernah jadi frater. Ya. Di mana? Saya di seminari Kaskasen, baru ke. Di mana? Kaskasen, masuknya dari seminari Kaskasen. Di mana tuh? Itu kalau di tahapan itu SMA-nya. Oh, oke. SMA-nya, baru kemudian Agustinianum, Sekterianum, dari Agustinianum ke Sekterianum. Sekterianum itu di Pineleng, kota Pineleng.
Itu apa nama tempat kota? Daerah Pineleng. Pineleng itu di mana Manado? Manado. Oh, oke. Kemudian dari Pineleng penugasan ke NTT pernah, ke Surabaya pernah juga. Frater itu berarti sudah boleh menggembalakan jemaat? Bisa. Oh bisa? Jadi di satu tempat itu ketika tidak ada pastor pelayanan atau di satu paroki kemudian turun ke stasi, frater itu masih bisa ke stasinya. Nah berarti kan itu kan Katolik? Ya. Tadi KTP-nya kok Kristen? Pas nikah. Oh. Jadi kebetulan kan lihat-lihat di Olimpiade kekurangan atlet loncat indah Pak. Jadi jadi dulu loncat indah. Oh, berarti judulnya Frater loncat itu. Sorry sebentar. Tadi kalau ikut seminari berarti ya? Untuk jadi frater ikut seminari. Ya. Berapa tahun? Agustinianum itu 3 tahun. 3 tahun. Xaverianum itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. 7 tahun berarti. Ya. Jadi totalnya itu sih sampai dengan masa tahun pastoral itu 12 tahun. Total 12 tahun. 12 tahun. Berarti udah diakon ini kok. Ya, diakon. Diakon itu istilahnya pekerja gereja. Diakon itu udah persiapan itu. Menjadi apa? Pastor. Oh, itu satu level di bawah pastor berarti. Kalau pastor itu membawai apa? Pastor itu sudah membawai jemaat. Jemaat yang besar. Ya, dia untuk lingkungan ke paroki. Oh, oke. Sama kayak gubernur, bupati, wali kota. Jadi terakhir Bang Doni frater, belum pastor. Karena loncat gitu. Ya. Nah, sebabnya loncat kenapa? Jadi apa ya? Waktu itu jadi saya cerita sedikit ya. Kalau keluarga kita kan itu memang keras ya. Katolik itu memang sudah di mana-mana terkenal keras ajaran didikan itu. Dari awal sekolah Katolik ya pasti. Sorry sebentar. Ini audionya katanya kurang jelas. Saya naikin ya. Nah, ini juga kurang naik. Nah, oke. Terus lanjut. Jadi dari kecil itu memang dari sekolah Katolik, Katolik. Jadi memang bahkan kalau tradisi Katolik itu kan kalau Kamis Putih itu habis misalkan nutup arca kan, kain-kain gitu ditutup arca kain-kainnya. Nah, saya dapat tugasnya itu nutup salib yang ada di belakang altar. Salib itu 4 meter. 4 meter. Jadi pakai tangga. Di situ saya jatuh. Terus? Dia jatuh dari salib kok. Jatuh dari salib. Manjat salib. Maksudnya kan mau nutup kan. Karena besok kan mau Jumat Agung. Kan kalau di Katolik itu kan nutup arca kan. Karena Jumat Agung kan ditutup semua arca-arca. Sampai patung Maria itu ditutup. Nah, jadi saya jatuh. Ada teman itu nyeloteh ke saya. Kamu itu ditendang sama Yesus gitu. Baru kegenapannya sekarang kok. Oh, tergenapinya sekarang. Tergenapi sekarang kok. Dulu nubuatan dia jatuh kok. Saya kalau keingat itu, saya bilang, wajar saya ditendang. Gimana dia nggak mau marah? Kalau saya panggil dia Tuhan kok, lah dia marah lah ditendang saya. Gitu ya. Filosofisnya gitu kok. Ya saya berpikirnya ke situ. Oh, pantas wajar. Sebenarnya ada hubungannya. Padahal nggak ada hubungannya sih. Cuma sekedar itu saja. Nah, jadi memang dari sudah diajarin memang doktrin Katolik itu memang sudah melekat, bahkan sampai di keluarga pun bilang itu karena kamu memang udah tinggal tidur aja nggak di gereja katanya. Makanya dimasukinlah ke pemahaman seminari gitu. Terus selesai SMP masuk ke seminari dan alhamdulillah keterima di seminari. Jalan setelah selesai masa pastoral ada satu rasa penyesalan tiba-tiba muncul. Udah sekian lama belajar di seminari tiba-tiba nyesel. Menyesalnya gini, kok apa yang saya dapatkan di pembelajaran, karena kebetulan saya itu ada tambah 1 tahun untuk pendalaman Islamologi. Oh, ada Islamologi. Oh, ada toh. Ada, Pak. Oh, di Katolik ada. Di seminari ada, Pak. Di Katolik ada Islamologi. Ternyata, nah ini baru dengar lagi nih. Saya baru dengar nih. Yang selama ini kita dengar Islamologi itu dipelajari di STT. Ya, STT ini kan seminari malah lebih dalam, Pak. Ya enggak, kalau STT ini kan dari kalangan Protestan. Ternyata di seminari juga ada Islamologi. Ada, Pak. Setahun saya ambil di situ. Belajar apa aja? Di situ tentang pembelajaran tentang
Kalau kita malah kalau di seminar itu saya sih tidak melihat di perbedaan di situ. Malah saya cari belajarnya itu apa sih persamaan dari Bible dengan Al-Qur'an ini. Oke, terus sekalipun maaf ya dalam tanda petik. Lebih condong banyaknya itu pengarahan ke perbedaan, tetapi saya tidak mengikuti arus ke perbedaannya, saya malah mengikuti kebersamaan. Gimana persamaan dari ini. Nah, dari situ kayaknya yang jadi menjadi misal kok pelajaran yang saya terima berbeda dengan apa yang harus saya khotbahkan di altar. Oh gitu. Terus setiap kali khotbah itu saya masuk ke dalam, saya duduk nangis. Kenapa bisa nangis itu ya? Kenapa nangis? Ya tiba-tiba aja keluar air mata. Enggak, saya penasaran tadi yang dipelajarin di Islamologi tadi kan diajarkannya perbedaannya, tetapi tadi Bang Doni saya malah nangkap persamaan. Yang Bang Doni tangkap persamaannya. Terus mendalam lagi nggak? Kalau lebih mendalam itu sebenarnya nggak terlalu, saya sudah nggak ambil ya pendalaman ke situ, karena ya kan pelajaran itu kan memang mengarah untuk sampai udah mau pentabisan imam kan. Nah saya sudah nggak lanjutkan karena saya sudah keluar. Ya seperti itu. Keluarnya pas kapan? Keluarnya pas habis gladi resi hari Sabtu, besoknya mau pentabisan, seorang imam, jam 12 teng, saya ambil tas, loncat pagar belakang. Oh berarti kabur dari itu? Keluar dari sana. Kabur berarti gua. Kabur. Alasan utamanya kabur kenapa? Kayak apa ya, ada kamu itu bukan di situ tempatnya. Enggak kamu di posisi ini gitu. Kayak ada itu suara-suara itu yang masih wajar nggak kamu ada di posisi ini? Iya. Maksudnya sebagai pekerja Tuhan gitu. Yang tadi dia bilang kan apa yang dia pelajari ketika dikhotbahkan itu beda aku. Oke. Kayak wajar nggak saya bertahan dengan posisi seperti ini? Jadi seperti itu pas habis sebatang rokok surya. Oh, surya juga? Iya. Oh, ini ada surya. Kan surya kan surga yang abadi. Surga. Ini apa sih? Malah jadi iklan. Terus. Nah, jadi ya langsung spontanitas. Buang rokok, ambil tas, keluar. Buang rokok, emang boleh sebenarnya ngerokok? Bisa. Kalau yang udah tingkat akhir kan. Kalau yang tingkat rendah nggak boleh. Oh, masih dikejar-kejar sama pastor. Kebongkar akhirnya tuh. Kebongkar. Tapi dalam hal ini jujur aja ya, saya tidak pernah membenci agama saya yang sebelumnya. Oke. Saya memang apa yang sudah saya putuskan sejak 6 bulan yang lalu dan sudah ditegaskan juga pada saat ini, itulah yang saya ilhami dan saya pahami dan saya lebih mempelajari. Oke. Nah, ini menarik nih. Berarti tadi pas loncat pagar itu posisinya sudah jadi frater, tapi tinggal selangkah lagi jadi pastor. Iya. Gitu ya? Bukan tinggal hitung jam, Pak. Hitungan jam ya? Iya. Hitungannya hitungan jam ditahbiskan gitu kan? Terus nggak dicari-cari orang itu? Keluarga besar, Pak. Dicari? Saya keluar ke Jakarta. Di mana Pak Doni? Kan gitu, saya keluar ke Jakarta. Untung dia nggak ngomong akulah dia gitu. Ya itu makanya kan sudah aku katakan aku dia. Terus? Nah jadi. Itu kabur ke Jakarta. Langsung. Tahun berapa itu? Tahun 1996, Pak. Oh, 96 udah lama ya. Ya. Terus ke Jakarta jadi apa? Kuliah di Atmajaya. Oh, masuk lagi ke Katolik lagi Atmajaya, tapi cuma kuliah doang, Pak. Nah, pecah kasus 98, saya dapat dari kasus 98 itu saya dapat beasiswa, ada bantuan, saya keluar ke mana? Ke Vatikan. Bukan, saya keluar ke London. Oh, London. Sempat ke London. Kuliah lagi. Kuliah, ambil S2 di sana, Pak. Ambil apa tuh? Master Informatika. Oh, keren. Ke Speakers Honor nggak waktu itu? Hah? Ke Hyde Park nggak? Ke Hyde Park.
Iya, kan ada yang tempat high talk yang buat orang-orang debat di London tuh. Oh, enggak. Kalau dulu belum pernah terpikir ada perdebatan. Oh, oke. Ya. Jadi, nah di sekolah situ jujur aja saya ketemu Bunda Semangkut. Bunda Semangkut itu yang di luar negeri. Ya. Bunda Semangkut yang di Amerika? Iya. Masya Allah. Dan beliau dulu waktu ketemu saya itu memang suka sering kasih motivasi apa. Nah, makanya kan setiap kali saya masuk kan, si Doni, si Muhammad Zulfikar kan naik gitu seru-serunya. Jadi itu memang saya kenal lama dengan beliau. Saya suka sering tukar pikiran dengan beliau. Sampai bahkan beliau mualaf pun saya tahu. Beliau mualaf. Iya. Gus Mangkut. Iya. Kan Bu Amang Gus Mangkut mualaf. Mualaf. Itu katanya mic-nya kurang jelas itu apa? Ngomong Cek. suaranya. Cek. Suaranya nggak jernih. Coba di sini aja deh. Sini. Audionya kok katanya kurang jelas. Atau pegang aja kan? Enggak jangan. Gini. Coba. Cek. Ngomongnya jangan bisik-bisik. Cek. Oke, terus? Mana? Tes audio coba. Udah jelas belum? Saya selesaikan di sana. Terus dari London? Selesai di sana saya balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, saya mulai. Tapi itu udah nggak ada hubungan sama gereja? Enggak, Pak. Okay. Tapi memang masih, karena kan ada beberapa peraturan di Katolik yang di pusat ya. Ya, yang di pusat ya nggak bisa kita sebutin di sini. Jadi yang belum saya selesaikan di situ. Makanya saya tetap menjadi seorang yang biasa. Saya pernah kerja di Kemenhub juga di divisi Dijen Perkeretaapian. Pernah jadi Kadifri di Palembang. Perjalanan mulai dari situ ketemu sama mantan saya dulu yang Kristen. Nah di situ saya dari KTP Katolik menjadi loncat lagi dari Katolik loncat ke Protestan. Kalau ya seperti itu. Jadi memang udah benar-benar ya memang keluarga Bang udah karena itu ya, karena apa? Udah keluar dari apa yang diharapkan keluarga waktu itu. Jadi memang ya hidup memang benar-benar mandiri sendiri. Bahkan mau pulang kampung pun takut gitu. Sampai sekarang nggak pulang kampung? Kalau sekarang sudah pernah pulang. Jadi seperti itu sih. Jadi singkat cerita perjalanan saya kenal lah dunia debat. Nggak sengaja, lebih dulu masuk ke Zoom. Oke, berarti belum lama dong? Iya. Baru setahun, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Nah, masuk ke dunia Zoom itu pun nggak sengaja karena saya lagi cari-cari diskusi tentang bisnis kan. Pakai akun kantor, akun yang Go With Me itu. Akun Go With Me itu. Loh, kok ini apa sih gitu. Jadi pengen tahu bekas dari sana ya. Jadi ketika dengar sentilan kok ini agama gitu. Lebih lu ketawa sih dengar. Jujur. Dengar debat aku ketawa saya. Ketawanya kenapa? Karena orang nggak tahu nih. Enggak. Kok bukan masalah itu, masalah kok diperdebatkan sih? Emang nggak tahu itu sama sebenarnya. Gitu. Karena memang saya pelajari. Dibelokkan ke perbedaan, tapi yang kayak tadi saya bilang, malah saya nangkap itu malah ada persamaan di situ. Tapi rahasianya apa saya nggak tahu, persamaannya di mana itu saya belum tahu. Tapi saya lihat ini ada persamaan sebenarnya. Gitu. Nah, bukankah itu sama? Gitu. Kok perdebatkan sampai maaf ya saudara dari Kristen ada yang keras juga. Saya bilang, kenapa juga kamu mau berkeras? Kamu bukalah dulu silsilanya. Bicara sendiri malah jadi kayak orang gila bicara sendiri. Kayak seru nih gitu. Nah, mulai masuk apa sama Umi Dini. Terus dari situ baru pindah ke TikTok. Nah, karena sudah saking keenakan pindah ke TikTok. Debat terus. Ikut nih. Saya ingat pertama kali itu saya di room Bunda Hesti. Oh, Bunda Hesti. Di room Bunda Hesti pertama kali saya masuk. Di blokir permanen. Di room Bunda Hesti itu
Bunda Esti kan ngomong, yang Kristen typing. Nah, saya spontan aja typing. Saya Kristen gitu. Naik di jambak sama Bunda Esti. Naik. Nah, di sini saya nggak pernah lupa itu pertama kali yang beliau nanya. Apa alasan kamu menuhankan Yesus. Yesus? Gitu. Terus? Saya bilang, saya nggak menuhankan. Lalu? Saya nggak menuhankan. Nah, kamu agama apa? Saya Katolik saya. Saya nggak menuhankan. Yesus itu jelas-jelas utusan. Karena Trinitas bukan Tritunggal gitu. Trinitas bukan Tritunggal. Iya. Bedanya apa tuh? Kalau yang satu kan merek sampo, Pak. Rejoice 3 in 1. Nggak ada Katolik Tritunggal. Oh, Katolik Tetap Trinitas. Kalau Protestan Tritunggal. Iya. Jadi bedanya apa Trinitas sama Tritunggal? Kalau Trinitas itu kan 3 entinitas, Pak. Kalau kita berbicara entinitas berarti beda. 3 entitas. 3 entitas. Oke. Itu berbeda. Berarti kalau 3 entitas berarti Tuhannya 1 atau 3? 1, Pak. Berarti 3 entitas. 3 entitas. Wah, Tapi kan lama-lama aku lempar ini. ini mau membelokkan. Mulai. 1 tapi 3 apa 1? Salah kebal kalau masalah itu. Kan entitas tertinggi yang kita lihat. Iya. Bapak. Yaitu Bapa. Putra ini sebagai apa? Sebagai pelaksana. Terus Ada Roh Kudus. Roh Kudus ini apa? mendampingi putra. Oh, mendampingi. Jadi ada pengutus, ada pelaksana, ada pendamping gitu. Iya. Terus? Nah, di sini proyek jadi. Nah, iya, benar, Pak. Ada pelaksana tender, ada Pimpro, ada pelaksana. Gitu ya. Ya kan? Yang lebih tinggi siapa ya? Pelaksana proyek. Nah, di situ yang kita pahami di situ. Makanya, kenapa yang lain? Saya nggak tahu. Intinya saya tahunya ya utusan gitu. Berarti yang Bang Doni ketahuin atau katakan waktu itu Yesus cuma utusan, bukan Tuhan. Iya. Teman-teman di TikTok juga kalau pernah lihat saya debat waktu saya masih oten, mereka tahu saya nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Jadi Yesus tidak setara dengan Bapa. Tidak setara. Jauh, Pak. Karena Bapa itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak piana. Kalau Yesus pernah diperanakan gitu ya. Kan mohon maaf dari lubang yang najis, Pak. Keluarnya. Ya mohon maaf, itu yang kita belajar. Berarti kan kalau sesuatu yang keluar dari tempat itu nggak mungkin disebut dengan Tuhan. Logikanya di situ. Ya. Hanya di situ. Dan saya berstatement ini bukan cuma karena saya baru bersadar atau memang dari dulu teman-teman di TikTok juga tahu. Saya statementnya seperti ini. Tadi bilang katanya sempat ngobrol sama saya di TikTok juga ya? Iya. Saya kan nggak bisa ingat banyak ini ya, siapa-siapa ya. Waktu itu yang kita bicarakan apa? Masalah kelebihan Bible, terus saya Bible, sama Al-Quran, sama Quran. Itu. Cuman saya di situ kan saya cuma ngobrol biasa di situ waktu itu dengan Pak Dondi. Saya sempat bilang kalau di Al-Quran setahu saya itu ada filosofi perhitungan matematikanya. Itu antara hitungan darat dengan hitungan perairan. Hitungan air laut. Ya. Hitungan perairan itu 7,111 sekian. Ya kan? Kalau darat itu 3,11 sekian yang menghasilkan jadi 360. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah sebagai tentang komposisi darat dan laut. Terus itu kan. Kemudian ada yang nyeletuk, kalau begini mau debat apa lagi kalau sudah seperti ini. Tapi itu udah akhir-akhir sebenarnya itu. Akhir-akhir perjalanan. Oke, jadi pada waktu itu sebenarnya Bang Doni sudah mulai mengarah mau ke Islam gitu? Atau gimana? Sebenarnya gini, saya kalau bilang mau mengarah ke Islam, 1000% saya bilang waktu itu tidak ada mengarah. Nggak ada. Terus? Dan saya pun memutuskan untuk mualaf bukan karena debat ya, bukan karena apa. Tetapi karena melihat satu kebenaran. Apa tuh? Kebenaran apa? Ya tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari aja. Saya lihat. Ya mohon maaf, saya dari mantan saya melihat kehidupan saya. Dan ternyata
maaf, bukan, sekali lagi saya bilang bukan saya kalau masalah benci agama ya, Iya. saya benci agama atau apa, tetapi karakteristik. Karena apa? Karakteristik. Oh, karakteristik. Ya. Nggak, kalau ada masalah dengan mungkin Enggak, mantan bukan. istri itu nggak usah diceritain di sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak. Maksudnya, ibarat kata gini, mulut ini berbicara haleluya, tetapi karakter seseorang itu malah tidak menunjukkan, tidak mencerminkan itu. haleluya itu. Tapi kan itu oknum. Tapi oknum, saya bukan berbicara oknum. Iya. Nah, di situ saya bilang, oh, ya udah. Tapi Iya. saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan. Bahkan banyak teman-teman di TikTok bilang, kapan syahadat, kapan syahadat. Saya bilang, nggak akan saya syahadat. Oh gitu. Jujur ini saya pernah ngomong, nggak akan saya syahadat. Belagu ya, belagu. Padahal dia loncat-loncat mulu. Waktu itu belagu ya. Padahal dia sendiri udah loncat tuh. Iya. Ya kan? Dari Katolik ke Protestan udah loncat. Udah loncat. Terus? Jadi seperti itu, nggak akan. Tapi saya pernah juga diskusi dengan Kang Riki, pernah diskusi Kang Riki, ada Kang Ubay, Bang Jago, Bang Jago. Oh, berarti udah banyak kenal debater Muslim ya? Iya. Oke. Makanya itu waktu dulu itu saya dibilang potensial. Potensial ya. Potensial. Emang ada potensial. Terus. Iya. Saking dekatnya saya dengan mereka, sampai ada kalimat-kalimat yang bilang saya di luar TikTok ya, kalimat-kalimat di luar TikTok, bahkan kamu ternyata lebih suka ke sana ya, gitu. Ke sana mana? Ke Muslim. Oh, oke. Saya bilang enggak, saya bukan lebih suka. Justru yang saya suka itu ajarannya. Saya bilang. Oke. Ini pelan-pelan aja kita buka. Yang saya suka ajarannya, bukan agamanya, ajarannya yang saya suka. Terus? Yang ngomong gitu-gitu tuh teman-teman Kristen maksudnya? Orang terdekat. Oh, malah orang terdekat. Ya udah, tak terjadi sesuatu dan hal. Disitulah saya menjemput hidayah. Dan disitulah saya tahu ternyata inilah cara hidayah memanggil orang yang memang benar. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Itulah syahadat dari mantan fighter Dionysius Sumakut. Beliau ini adalah saudara kita, teman diskusi. Ya, ini namanya Pak GWM. Ya, Pak GWM ini adalah salah satu yang paling sering diskusi dengan saya dulu. Di awal-awal dia masuk TikTok, dia diskusi dengan saya. Waktu saya masih aktif di TikTok. Masih aktif buka komal TikTok. Kemarin tuh saya punya janji mau ketemu dia, tapi belum sempat ya. Nanti coba kita atur. Nanti kita akan diskusi dan ngobrol bareng lah dengan Pak GWM juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan. Dan inilah hasil dari para pendeta yang ngobar video Kodondi dan Ustadz Kainama. Jadi, nobar itu hanya akan merugikan kalian. Makin sering video-video Kodondi, Bang Zuma ditayangkan di gereja, makin banyaklah orang-orang untuk berpikir. Makin banyaklah orang-orang yang akan tersadarkan dan mencari tahu kebenaran. Kalian pikir dengan membelenggu mereka seperti itu, mereka akan diam? Tidak. Nggak semua jemaat bisa seperti itu, apalagi generasi muda sekarang. Generasi milenial, Gen Z, itu adalah orang-orang yang kritis. Mereka tidak bisa terima begitu saja doktrin, perintah. Nggak bisa. Mereka akan cari tahu sendiri. Kenapa seperti itu? Kenapa? Anak-anak muda sekarang, rasa penasarannya lebih tinggi. Beda dengan generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya mungkin disuruh apa, dibilangin apa, udah terima saja. Memang seperti itu, udah jangan banyak ngomong, oke, enggak, gitu kan. Kalau yang anak muda sekarang, semua dikomplain, semua dikritisi. Jadi, kalau nggak cocok, mereka nggak akan terima. Nggak akan mereka terima. Dan alhamdulillah, mereka mencari sendiri, dan mereka mendapatkan kebenaran itu ya, dan memutuskan mualaf. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membangun dan menyadarkan teman-teman kita. Dan yang paling penting ya, orang-orang tercerahkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.